hasilnya bertambah, nikmati sendiri, pakai buat sekolahkan anak. Oh, berarti dapat remisi. Beliau ini bisa maju nggak sih? Bakal ada penjemputan Agusrin M. Najamuddin. Kalaupun tidak lolos, siap. Kembali lagi di channel BD TV yang cocomnya. Assalamualaikum, Kando. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi, lain ini. Alhamdulillah sehat. Cacam nian ini. Cacam nian. Kita bareng juru bicara dari bakal calon Agusrin M. Najamuddin. Ya. Lama kita tidak ketemu, Kando ya. Hitungan tahun ini ya. Udah lumayan tahunan ini, lumayan tahunan. Tambah sehat kayaknya. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Itu kita syukuri kesehatan itu ya. Iya, rasa-rasa masih sama kapak emas ini. Beberapa tahun yang lalu ini ya. Beberapa tahun lalu. Kando. Iya gimana nih? Kando kan sekarang jadi juru bicara, sosok dari fenomenal ya. Yang bangun Pantai Panjang Bengkulu jadi destinasi tidak hanya lokal, tapi wisatawan internasional. Alhamdulillah. Makin indah Pantai Panjangnya. Pak Agusrin juga surveinya tertinggi dari bakal calon lain. Tapi ada pertanyaan ini, Kando, yang banyak ditanyakan oleh orang soal kapasitas beliau sebagai mantan napi untuk maju. Ada MK mengatakan harus 5 tahun. Ada surat yang mengeluarkan beliau ini divonis 4 tahun dan baru dieksekusi 2012. Kalau hitungan kasar nih, 2012 4 tahun berarti keluar 2016. Kalau dihitung lagi 5 tahunnya sesuai dari PKPU dan apa yang diputuskan MK, 5 tahun berarti baru 2021. Nah, sebenarnya beliau ini bisa maju nggak sih? Jadi pertama kita ucapkan terima kasih nih. Ada Adinda Beni telah memberikan ruang ya bagi kita untuk menyampaikan semacam meluruskan ya dari opini yang berkembang yang memang tidak bisa kita pungkiri karena di zaman era keterbukaan demokrasi ditambah lagi kemajuan teknologi informasi yang luar biasa ini, kita diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan statement, memberikan pernyataan tentang segala hal. Terlebih ini persoalan gubernur, orang yang ingin memimpin kita 4 tahun ke depan ya, karena ini pasalnya 2020. Tentu ini menjadi suatu yang menarik untuk semua orang, semua kalangan yang peduli gitu. Terlebih tentunya ini menjadi satu konsumsi semacam domain bagi para pakar-pakar hukum. Kalau misalkan ditanyakan soal seberapa yakin, insya Allah kita yakin bahwa beliau akan terpenuhi persyaratan untuk maju ke Pilkada 2020 ini bersama calon yang lain.
insya Allah. Kalau pakai hitung-hitungan sederhana, Ya. adanya banyak yang terjebak di 2016 yang bebas bersyarat. Oh. Ya. Sekarang begini, saya mengajak hitungan sederhana. Ya. Ya, gitu. Nah, saya bicara mengapa begini karena domain saya bukan domain hukum ya. Ya. Ya, ada ya. Tapi saya mengajak pada faktanya. Beliau ini divonis 4 tahun penjara oleh Mahkamah Agung ya, di Januari 2012. Kemudian eksekusi beliau mulai menjalani hukuman penjara April 2012. Saya mengajak coba kita berhitung ya. Jadi kalau dia 4 tahun berarti April 2012 ke April 2016 16. 4 tahun. Memang dihitung 4 tahun, subsidiar 3 bulan kalau salah gitu ya. Cuma subsidiar itu hilang karena beliau membayar. Sudah membayar. Sudah selesai itu, tidak ada kerugian negara Ya. yang ini kan udah selesaikan. Dendanya sudah dibayar. Iya, dan juga beliau juga belum terkena aturan yang mengatakan bahwa napi tipikor itu tidak mendapatkan remisi. Oh, berarti dapat remisi. Dapat remisi. Oh, ada beliau. remisinya. Jadi beliau menjalani itu, aturan itu belum ada. Ketika beliau mau keluar baru aturan itu ada, dan aturan itu tidak berlaku surut. Tidak berlaku surut. Ya. Tidak mundur ya. Ya, mulai tergambar ya, Bunda ya. Artinya dari April 2012 sampai April 2016 itu 4 tahun. 4 tahun. Zero remisi. Remisi. Nah, kalau kita hitung remisi, nggak mungkin lah. Remisi itu kan hak. Ya. Kecuali saat itu beliau tidak membayar. Oh, jadi karena sudah bayar dapat Dapat remisi, remisi 17, remisi Idul Fitri. Idul Fitri Ya. Kemerdekaan. Ah, gitu remisi. Nah, saya tidak tahu persis remisi ininya, ya. Jadi remisi itu tentu ini kan ada pengurangan Pengurangan. seperti itu. Jadi 4 tahun yang saya bilang tadi zero remisi. Kalau dihitung dengan remisi, sudah dihitung ya, remisi, beliau memenuhi syarat Memenuhi syarat untuk maju itu. untuk maju di Pilkada 2020. Nah, silakan halayak ramai termasuk Adinda, silakan men-tracking. Men-tracking. Oh, Ya. menelusuri jejaknya itu. Menelusuri. Oke. Boleh. Itu di lembaga yang resmi tentunya. Oke. Bapas dalam hal ini, silakan Bapas Provinsi Bengkulu. Berapa banyak sih beliau dapat remisi Oh, gitu. selama beliau menjalani hukuman itu. Nah, setelah dihitung, alhamdulillah beliau bisa. untuk mengikuti Pilkada 2020 ini. Ya. Nah, itu kan ada 2 surat Ya. soal 2014 beliau dinyatakan bebas Ya. dari penjara. Ya. Ada lagi surat pembebasan bersyarat. Ya. Mana yang kita yakini akan dipakai? Jadi yang ditandatangani oleh Sukamiskin itu ya. Ya, lapas yang Sukamiskin. Sukamiskin. Yang itu yang jadi inian gitu ya. Acuan Nah, kita. sekarang begini. Di 2014 itu berarti kan beliau menjalani 2/3-nya. Itu kan menjalani 2 Oh, sudah tahun. menjalani 2/3-nya. Iya, sudah selesai 2/3 itu di 2014. Nah, mungkin hitungan orang kan melihat di 2016. Saya tadi mengajak hitungannya ke hitungan yang sederhana, Sederhana. ya, hitungan sederhana. Nanti Pada kalau intinya kalau ya, 4 tahun 4 tahun dari potongan remisi itu sudah memenuhi. memenuhi ke sana. Memenuhinya 5 tahun berapa? 5 tahun lebih. 5 tahun lebih. Ya. Oh, Lebih berapa bulan gitu. 5 tahun lebih berapa bulan? Dan sebagai apa ya, bahan pertimbangan
Ya, jadi silakan. Kata Pak Agus Rin silakan. Jadi setelah kami kemarin ada memperkenalkan LO sementara Ya, di KPU ya. di KPU, kita laporkan ke beliau. Ya. Beliau sampaikan silakan lembaga berwenang, artinya KPU, Bawaslu, untuk melakukan verifikasi faktual. Silakan. Di mana di tempat beliau ini kan tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang direkayasa, dan termasuk kita tidak pun melakukan apa yang kira-kira dalam persepsi negatif. Ya, tanda kutip kata orang, wah ini ada main nih. Nah, ada apa nih? Seperti itu. Ini tidak ada. Silakan. Ya, kita fair. Silakan lihat sendiri. Dan mohon jadi pertimbangan bersama bahwa ketika beliau mau mencalon, tentu yang lebih dulu beliau lihat kan syarat beliau masuk apa enggak. Oh iya. Ini kita bukan main-main ini. Bukan mau mencalon yang ece-ece, ini bukan kaleng-kaleng gubernur. Berarti memang sudah yakin bisa maju, makanya mau maju itu. Kan ada deputi hukum, ada kenal dekat dengan orang-orang yang ahli hukum, gitu. Bahkan Pak Yusri Iza Mahendra beliau dekat. Ya artinya beliau kan berkonsultasi. Yakin nggak bisa nggak? Iya. Setelah begini maju, Bismillah maju. Berarti kalau pakai istilahnya Mak Yuli, maju pilgub ini bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Itu membutuhkan dana yang luar biasa. Lebih baik disumbangkan ke yatim piatu, disumbangkan ke kegiatan-kegiatan sosial kan. Kenapa harus buang-buang waktu, buang-buang ini gitu kan. Nah, itu mohon jadi pertimbangan bersama. Dan kenapa kemudian seperti Dinda sampaikan tadi bahwa kok menjadi fenomenal beliau ini topik, karena di awal sekali sebelum meninjau ini beliau udah nyampaikan ada beberapa yang mau minta beliau untuk maju. Beliau sampaikan, saya mantan napi. Bahkan di media beliau ngomong saya ini mantan napi. Ya mungkin ada yang lebih inilah kata beliau gitu kan. Nah, tapi kesini-sininya terus tokoh masyarakat datang. Bahkan ada sempat masuk di salah satu media cetak lokal. Itu deklarasi sampai 300-an lebih desa. Masyarakat desa itu mendeklarasikan untuk mendukung beliau untuk kembali lagi memimpin Provinsi Bengkulu. Disuruh pulang. Iya, artinya mereka mendeklarasikan masyarakat. Memang minta dari masyarakat. Beliau, ya. Kemudian tokoh masyarakat datang silih berganti untuk menginginkan beliau lagi. Nah, tentu kan beliau ini nggak bisa sandaran seperti itu. Ya. Coba kita tunggulah kalau ada orang-orang survei gitu kan. Ya. Dari survei yang dilakukan menunjukkan angka beliau tinggi, signifikan gitu kan. Nah, lalu kesini-sininya beliau melihat lagi dukungan partai. Nah, saya mau tertarik sama dukungan partai ini. Iya. Jadi ini kan beliau ini kan kalau dulunya mantan ketua Demokrat. Betul ya. Nah, sekarang istilahnya bukan ketua partai, tapi dukungan sudah sejauh berapa dari partai politik? Jadi begini, sebelum situ saya tambahkan ini dikit tadi bahwa melihat fenomena ini, termasuk dukungan partai, Gerindra sudah dan PKB itu partai yang tentu mereka punya pertimbangan, punya dasar pijakan kenapa kemudian mereka memberikan rekomendasi itu. Nah, di awal beliau bilang kalau memang saya dikehendaki oleh masyarakat, dikehendaki oleh elemen-elemen masyarakat, oleh tokoh-tokoh masyarakat, insya Allah Bismillah saya maju. Tapi saya maju ini bukan mau yang kira-kira dalam tanda petik, gitu ya. Tapi beliau ini maju betul kalau itu memang dikehendaki oleh masyarakat. Ternyata terbukti seperti itu, dan partai politik yang sudah jelas mendukung itu Gerindra dengan PKB yang insya Allah dalam beberapa hari ini akan beberapa partai besar akan mengumumkan. Karena memang waktu sudah memang harus begitu kan, mengeluarkan rekomendasi. Ya insya Allah semua partai beliau
punya hubungan baik dengan ketua umum partai ini. Dan beliau punya komunikasi sejauh sebelum pilkada beliau sudah jalin komunikasi. Kasih itu udah Ya terjadi. seperti ini dengan mereka. Nah kesini-sininya memang menguat ya informasi bahwa beliau akan didukung. Tapi kita tunggulah, insya Allah pada saatnya nanti akan tahu. Jadi Gerindra, PKB itu berapa kursi kan tuh? Sudah 10 kursi. Sudah 10 kursi. 10 kursi. Berarti artinya, sudah bisa berlayar. Sudah bisa berlayar. Ya, cuma kan memang partai juga tentu mereka ada pertimbangan menang. Ya. Nah, jadi mereka nggak mau ini kan, jadi Nggak mau yang kaleng-kaleng tadi ya. Kira-kira begitu. Bukan kaleng-kaleng. kaleng-kaleng juga sih. Artinya bahwa partai ini juga kan dalam dia menentukan pilihan kan nggak sembarang. Iya, nggak Bahkan sembarang. partai itu lakukan survei, Ya. lakukan pengamatan, akan melihat ke lapangan. seperti Termasuk apa. soal yang kita bahas awal Yang tadi. kita bahas awal tadi. Kayak Jadi ya, jadi seperti itu. Nah, Ya. jadi itu juga jadi pertimbangan semua gitu. Partai sekaliber itu kan tentu juga Iya. mereka juga melihat Partai gitu. besar ini, Gerindra sama PKB. Iya, tentu yang ditanya dulu ini bisa calon nggak kira-kira kan begitu. Iya. Nah, ini untuk sekedar meyakinkan. Jadi maksud saya dari opini yang berkembang soal beliau ini supaya tidak terjebak ke fitnah, gitu, tidak terjebak kepada gibah, gitu ya. Tentu lihat substansi. Jadi jangan sampai seperti orang kita ingin mengetahui bentuk gajah seperti apa. Nah, si A terpegang ke belalai, kecil lembut. Ya. Nah, kira-kira kan panjang. Kemudian ada terpegang ke telinganya, lebar, lembut gitu, nggak ini elastik. Kemudian ada yang terpegang ke kakinya. Gajah itu begini-begini. Ada yang pegang ke tubuhnya gitu, seperti ini. Tidak salah, tapi tidak komprehensif. Tidak menyeluruh. Yang kita inginkan itu menyeluruh. Lihatlah, tracking lah. Beliau ini dapat remisi atau tidak, tracking di lembaga yang berwenang. Setelah itu baru kaji, lihat. Nah, seperti itu. Makanya kita terus melakukan itu, persiapan segala macam. Yakin lolos? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Kita ngopi dulu kan, Dok? Boleh. Ya. Kita ini dia ya. Nah ini saya dengar kan, Dok, Ya. bakal ada penjemputan Agus Rin M. Najamuddin. Berapa ribu orang masa itu? Ya. Kapan itu? Jadi dalam minggu depan mungkin ya. Dalam minggu Ya, depan. sebelum pendaftaran. Sebelum pendaftaran. Jadi kan kalau pendaftarannya itu antara tanggal 4 sampai tanggal 6. Ya. Jadi memang persis tanggalnya kapan itu kita masih cuma di bawah persiapan baik itu pendaftaran, deklarasi dan juga penjemputan memang sudah secara maraton kita lakukan persiapan. Apa pesan terakhir yang terakhir Kando dengar dari beliau untuk pencalonan ini? Ya, jadi begini. Intinya kita senantiasa mengedepankan aturan. Kita tidak mau bertentangan dengan kebijakan negara. Kita juga tidak mau melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain, merugikan calon. Yang kita inginkan adalah kita ingin maju dan semua tim diharapkan memandang bahwa pilkada ini bukan hanya kita mencari pemimpin, tapi pilkada ini kita berembuk bersama untuk bagaimana membawa Provinsi Bengkulu ini ke depan. Dan beliau tidak negatif, tidak a priori terhadap pandangan-pandangan miring tentang beliau. Justru itu jadi masukan, jadi cemeti bagi beliau, ya.
Karena beliau memahami bahwa ini adalah era demokrasi, era demokrasi, dan ini adalah dinamika, bagian dari dinamika demokrasi yang memang semua kita harus bisa melihat ini dengan bingkai kedewasaan, dan termasuk untuk menghilangkan rasa sakwa sangka semua pihak. Beliau terbuka, seperti yang saya sampaikan tadi, silakan di tracking, silakan melakukan verifikasi, karena memang tugas KPU dan Bawaslu untuk melakukan verifikasi faktual ini, gitu kan. Dan silakan Pak Agusrin legowo membuka diri, ya, lihat betul, karena memang tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang diakal-akalin. Kalaupun tidak lolos, siap? Insya Allah lolos. Insya Allah lolos. Iya. Ini yakinnya melebihi 100% ini kayaknya. Insya Allah. Karena memang itu tadi Ikhtiar ya. tadi. Ikhtiar. Dan terakhir kali lagi beliau menyampaikan, ayo kita mari bersama-sama, tunjukkan prestasi kita, tunjukkan ide-ide cerdas kita untuk mengajak masyarakat, ya. Tapi dalam waktu yang bersamaan kita sebaiknya tidak saling menjatuhkan. Tidak menjatuhkan. Ya. Saya setuju itu. Tidak Benar saling sekali. menjatuhkan. Jadi mari kita sama-sama mencari amanah masyarakat ini, ya, dengan menunjukkan ide cerdas, program-program yang baik untuk kemajuan Provinsi Bengkulu dalam waktu bersamaan, tidak menjatuhkan, tidak menjelekkan pihak lain. Kan banyak nih jelek-jelekin, padahal balik-baliknya prestasi juga yang menentukan gitu. Jadi karena jangan sampai pasca pilkada ini ada yang, kalau bahasa Bengkulu, tidak senayan rumah lagi, tidak mau bertegur sapa lagi. Suami istri bisa aja. Kita harus dewasa. Pilkada ini kita harus dewasa. Ini adalah sebuah prosesi. Prosesi, sehingga kita akan mendapatkan hasil pilkada bukan sekedar kualitas hasil, tapi betul-betul menjadikan bahwa Provinsi Bengkulu ini insya Allah akan bangkit bersama-sama. Karena ketika itu sudah selesai pemilihan, sudah terpilih, yang lain itu harus bergandengan tangan, tidak kemudian mencari celah untuk menjaga. Sama-sama membangun semua elemen bangsa, selesai seperti itu. Biar Bengkulu cacamnya. Cacamnya. Oke Kando, terima kasih Kando. Jadi Selamat bertugas, mudah-mudahan sukses deh buat perjuangannya. Salam sama Dang Agusrin. Amin. Terima kasih. Ya. Jadi kawan-kawan pers, kawan-kawan ini, ya, kita semua untuk ini, semua kita punya peran masing-masing. Ya, kalau pemerintah tidak ada dukungan pers, ya, itu susah. Tidak tersampaikan. Semua harus punya peran, harus punya fungsi. Bagaimana kita memajukan provinsi ini. Masih rasa-rasa kapan gue masih cacamnya.